Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini si anak mau keliling-keliling katanya. Bab 497. Ambil obatnya. Sekolah sudah usai. Ye Yuntian awalnya ingin pergi bersama Yeyan. Tetapi ketika dia mendengar bahwa dia akan membeli bahan obat dengan Lan Lengyu, dia hanya bisa pergi dulu dengan ekspresi iri di wajahnya. Tahukah Anda, Lan Lengyu adalah seorang wanita cantik yang terkenal di sekolah bisnis, dengan pesona seorang wanita muda dan dewasa, sehingga banyak pria muda yang berbondong-bondong mendatanginya. Hanya saja semua orang tahu kalau dia sudah menikah, dan suaminya berasal dari keluarga Ji di Beijing, jadi mereka tidak berani terlalu terang-terangan. Tanpa disangka, Yeyan bisa mendapatkan janji, yang membuat Ye Yunfan semakin menganggapnya sebagai idolanya. Kakak kedua, kamu luar biasa, kamu seharusnya mengajariku ini hari itu. Kata Ye Yuntian sambil mengedipkan mata. Yeyan mengangkat alisnya dan mengulurkan tangannya untuk memelintir telinganya seperti kilat. Sakit, Ye Yuntian berteriak kesakitan. Dasar anak nakal. Kakak Leng Yu dan adikku adalah teman baik. Jadi aku membantunya dan pergi berobat dengannya. Apa yang kamu pikirkan? Lan Lengyu tidak ada hubungannya dengan dia. Bukankah anak ini menyebabkan masalah bagi orang lain dengan berbicara omong kosong seperti ini? Pikiran muda Ye Yunfan tidak memiliki niat jahat, tapi hanya sedikit lancang. Setelah diberi pelajaran, Anda akan mengerti. Yeyan tidak ingin melakukan apapun padanya. Jadi dia melepaskannya ketika dia tahu bahwa dia tahu lebih baik daripada berbicara lagi. Sekolah bisnis mempunyai tempat parkir khusus untuk guru. Jadi Yeyan pergi mencari Lan Lengyu dulu. Lalu mereka berdua masuk ke dalam mobil. Kalau mau beli bahan obat pasti Sing Lintang, Lan Lengyu berpikir sejenak dan berkata. Yeyan mengangguk, aku tidak begitu kenal dengan Hai Cheng. Pergilah kemana saja yang diperintahkan Kak Leng Yu. Kedua orang itu pergi ke Xinglin Hall. Ini adalah klinik pengobatan tradisional Tiongkok tertua dan terbesar di Haicheng. Banyak dokter tua terkenal di Tiongkok datang ke sini untuk berkonsultasi. Lan Lengyu membawa Yeyan ke aula Xinglin. Seorang pria berpakaian magang mendatanginya. Bisakah kalian berdua membantu saya? Apakah untuk menemui dokter atau membeli obat? Ambilkan obatnya, kata Lan Lengyu. Magang itu berkata sambil tersenyum profesional. Baiklah, tolong beri saya resepnya. Lan Lengyu menyerahkan resepnya. Magang itu mengambilnya dengan kedua tangan dan tidak membukanya. Dia hanya bertanya, kalian berdua? Balai Xinglin kami sekarang memiliki aturan. Jika resep yang Anda bawa tidak ditulis oleh kami, Anda harus menunjukkannya kepada dokter kami yang bertugas untuk lihat. Lihat, apakah itu nyaman? Lan Lengyu memandang Yeyan, ini resepnya, jadi wajar saja saya harus meminta pendapatnya. Yeyan tidak peduli, itu hanya resep. Meskipun Sing Lintang dicurigai mengumpulkan resep, namun tetap bertanggung jawab terhadap pasien. Saat mereka berdua menunggu, ponsel Lan Lengyu berdering. Agar tidak mengganggu orang-orang yang datang ke klinik medis, dia memberi isyarat kepada Yeyan lalu berjalan keluar. Tidak lama setelah dia pergi, seorang pria keluar dari aula Xinglin. Itu kamu? Kenapa kamu ada di sini? Lu Yuanwu berseru sambil menatap Yeyan di depannya. Yeyan juga tertegun sejenak. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Namun, setelah beberapa saat terkejut, dia kembali tenang. Tentu saja aku di sini untuk mengambil obat. Kalau tidak, Yeyan berkata dengan enteng. Lu Yuanwu memandang Yeyan dan mencibir. Kamu cukup pandai berpura-pura. Kamu tahu bahwa orang tuamu baru-baru ini memberimu reputasi sebagai dokter yang baik.
Jadi kamu datang jauh-jauh ke sini untuk membeli beberapa bahan obat dan berpura-pura menjadi baik. Katanya dengan nada menghina. Ye Yan berkata dengan dingin, ini adalah klinik kesehatan, bukan pasar sayur. Kalau kalian ingin bertengkar, silakan keluar dan carilah seekor anjing untuk menemani kalian. Wajah Lu Yuanwu tiba-tiba tenggelam. Nak, sebaiknya kamu lebih memperhatikan apa yang kamu katakan. Jika tidak, kamu dapat dengan mudah mendapat masalah besar. Ye Yan hanya menganggapnya konyol. Kamu sudah mengatakan ini sejak pertama kali kamu bertemu denganku. Aku masih hidup dengan baik. Lu Yuanwu mengertakkan gigi karena kesal. Itu karena Tuan Ye tidak membiarkan saya menimbulkan lebih banyak masalah. Jadi Anda cukup beruntung masih hidup sekarang. Hei, kalau begitu kamu benar-benar patuh. Namun, kamu benar-benar wanita jalang yang mumpuni, kata Ye Yan dengan tenang. Namun ironi itu tidak disembunyikan sama sekali. Lu Yuanwu sangat marah. Biasanya, meski statusnya tidak sebaik Ye Yunfan, tidak jauh lebih rendah. Namun, otaknya tidak bagus, dan dia ditekan oleh anak haram di keluarga Lu dan kehabisan nafas. Dia tidak punya pilihan selain berteman dengan Ye Yunfan, berharap menggunakan kekuatannya untuk membantunya mendapatkan pijakan. Seiring waktu, Lu Yuanwu tanpa terlihat menundukkan kepalanya di depan Ye Yunfan. Meski begitu, dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa keduanya adalah teman. Tetapi pada saat yang sama, bahkan dia sendiri tahu betul bahwa sampai batas tertentu, dia adalah antek Ye Yunfan. Namun mengetahui hal semacam ini adalah satu hal, tetapi memiliki seseorang yang mengatakannya secara langsung adalah hal lain. Ye Yan, Lu Yuanwu berkata dengan gigi terkatup. Keluar dari sini, Aula Xinglin keluargaku Lu tidak akan melakukan urusanmu. Dia menunjuk ke arah Ye Yan dan berteriak. Ini benar-benar mengejutkan Ye Yan. Lu Yuanwu tidak tahu bahwa keluarganya menjalankan bisnis pengobatan tradisional Tiongkok. Lu Yuanwu tampak murung dan berkata dengan dingin, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu datang untuk membeli obat? Lalu aku harus memberitahumu bahwa Aula Xinglin diinvestasikan oleh keluarga Luku, dan bahan obat di dalamnya semuanya dipasok oleh Luku. Keluarga Lu saya mengatakan bahwa mereka akan menjualnya kepada siapapun yang Anda inginkan. Jadi, ingat, siapapun yang kami jual bahan obat Xinglintang, kami tidak akan pernah menjualnya kepada Anda. Setelah dia selesai berbicara, dia merasakan kegembiraan di hatinya. Anak haram ini, apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak bisa mengendalikannya? Namun, Ye Yan tidak menunjukkan penyesalan sesuai keinginannya. Dia hanya memandang Lu Yuanwu dengan tatapan kasihan. Lu Yuanwu sangat marah saat melihatnya. Kenapa kamu melihatku seperti itu? Sebelum Ye Yan bisa mengatakan apapun, Lan Lengyu datang setelah menyelesaikan panggilannya. Aku sudah menunggu lama sekali. Hah, Lu Yuanwu, sedang apa kamu di sini? Lan Lengyu baru saja menyapa dan melihat situasinya dengan jelas. Ye Yan, apakah dia lagi menyusahkanmu? Lu Yuanwu tercengang. Lan Lengyu, kamu, kenapa kalian bisa bersama? Apa kalian saling kenal? Tanyanya bingung. Terutama karena ketika dia berada di Menara Mutiara Oriental beberapa hari yang lalu, Lan Lengyu jelas tidak tahu siapa Ye Yan. Sudah berapa lama sejak dua orang datang untuk membeli obat bersama? Apakah kita saling kenal? Apakah itu ada hubungannya denganmu? Jangan membuat masalah di sini. Lan Lengyu memarahi begitu saja. Pikiran Lu Yuanwu sedikit bingung dan dia berseru. Lan Lengyu, kamu benar-benar berkumpul dengan bocah cantik ini. Kamu terlalu berani. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, wajah Lan Lengyu dan Ye Yan langsung menjadi sangat dingin.
Hal semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dijadikan bahan bercandaan begitu saja. Ini terkait dengan reputasi seorang wanita. Mata Ye Yan dipenuhi rasa dingin dan dia berkata dengan dingin, "Minta maaf, jika tidak, risikonya ditanggung sendiri." Bab 498 tidak bisa membelinya. Setelah Lu Yuanwu mengucapkan kata-kata itu, dia juga bereaksi. Dia ingin menamparkan mulutnya 2 kali. Siapakah Lan Lengyu? Dia adalah menantu perempuan dari keluarga Ji di Beijing. Dengan identitas seperti itu, meskipun Anda benar-benar mengetahui atau melihat sesuatu, sebaiknya Anda mengetahuinya sendiri. Terus terang seperti ini hanya akan menimbulkan masalah. Tapi menghadapi ancaman Ye Yan, dia benar-benar tidak bisa berkata apapun dengan lembut. Saya hanya bisa menahan diri dan berkata dengan enggan, Saya hanya mengatakannya dengan santai. Mengapa Anda begitu serius? Apakah itu hati nurani yang paling bersalah? Mata Ye Yan tiba-tiba menjadi dingin. Saat ini, Lan Lengyu tersenyum dingin. Oke, bagus sekali. Lu Yuanwu, ingat apa yang kamu katakan sekarang? Suamiku akan datang ke Haicheng dalam 2 hari ke depan. Jika waktunya tiba, aku pasti akan memintanya untuk pergi ke keluarga Lu secara langsung dan mengobrol baik denganmu. Ekspresi Lu Yuanwu tiba-tiba berubah. Jika masalah ini benar-benar menjadi masalah karena dia dan keluarga Ji akhirnya mengetahui bahwa Lan Lengyu tidak selingkuh, maka keluarga Lu pasti akan membuang diri dan menanggung kemarahan keluarga Ji. Bahkan jika Lan Lengyu benar-benar selingkuh, sebagai orang yang mengungkap perselingkuhannya dan mempermalukan keluarga Ji, dia mungkin pada akhirnya akan diusir oleh keluarga Lu untuk melampiaskan kemarahannya pada keluarga Ji. Lu Yuanwu merasa tertekan saat memikirkan hal ini. Pria Ji Daoling itu terkenal karena mencintai istrinya. Jika tidak, Lan Lengyu tidak akan bisa hidup nyaman setelah kemerosotan keluarga Lan. Jika dia benar-benar datang untuk meminta penjelasan. Wajah Lu Yuanwu menjadi sedikit pucat. Situasiku di keluarga Lu pada awalnya tidak baik. Jika aku melakukan ini, bukankah itu memberi kesempatan pada Lu Shaobai? Memikirkan hal ini, Lu Yuanwu tidak melakukan apa-apa. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya dengan kaku. Nona Lengyu, kamu terlalu serius. Saya bingung dan berkata omong kosong sebentar, agar tidak membuat Tuan Ji khawatir. Wajah Lan Lengyu tidak rileks sama sekali. Bingung sejenak, Hei, Lu Yuanwu. Menurutmu apakah aku ini anak berusia 3 tahun? Apa yang terjadi hari ini adalah karena kamu datang untuk memprovokasi Ye Yan. Jadi meskipun kamu meminta maaf, kamu tidak meminta maaf kepadaku, tetapi kepada Ye Yan. Wajah Lu Yuanwu tampak jelek seperti baru saja memakan lalat. Di matanya, Ye Yan adalah anak haram yang tercela. Memintanya untuk meminta maaf kepada Ye Yan sama seperti membunuhnya. Namun jika tidak meminta maaf dan benar-benar dimintai pertanggungjawaban, itu lebih buruk dari kematian. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya, mengertakkan gigi, dan mengeluarkan kalimat, maaf. Ye Yan berkata dengan dingin, kalau begitu, bolehkah aku membeli obat di sini sekarang? Lu Yuanwu mengertakkan gigi. Oke, lelucon ini mempengaruhi mood kedua orang. Para murid di Xinglin Hall menyaksikan adegan ini sepanjang waktu. Meskipun keluarga Lu tidak melakukan praktik kedokteran, mereka mengendalikan semua bahan dan persediaan obat-obatan di pusat kesehatan dan merupakan pendukung keuangan utama. Oleh karena itu, ketika mereka melihat bahwa tuan muda keluarga Lu pun patuh, mereka sendiri tidak peduli tentang peraturan pusat kesehatan dan segera ambilkan obat untuk mereka. Ye Yan dan Lan Lengyu ingin mengambil obatnya dan pergi.
Tetapi ada yang tidak beres ketika mereka mendapatkan obat terakhir. Seorang murid magang datang dengan wajah bermasalah. "Tuan Y, Nona Lan, resep Anda mengandung aconite di bagian akhir. Kami tidak berani meresepkan obat ampuh semacam ini tanpa izin. Kami harus menunggu persetujuan dokter." Aconite memiliki khasiat obat yang kuat dan dapat menyebabkan kerusakan serius pada tubuh jika digunakan secara tidak tepat. Meski para pekerja magang ini tidak ingin menimbulkan masalah, mereka tidak berani menganggap serius kesehatan pasien. Lan Lengyu mengerutkan kening. Lu Yuanwu di samping tidak berani mengatakan omong kosong lagi. Tapi ada kilatan rasa schadenfreude di matanya. Sekarang, dia bisa merasa sedikit nyaman saat melihat orang lain dalam kesulitan. "Jadi, sudah lama sekali sejak aku mengirimimu resepnya, kenapa kamu belum mendengarnya lagi?" Lan Lengyu mengangkat alisnya sedikit dan bertanya dengan nada buruk. "Baiklah." Pekerja magang itu ragu-ragu sejenak, lalu menunjukkan senyum masam. "Nona Lan, dokter yang bertanggung jawab di Balai Xinglin hari ini adalah Tuan Cai." Dia menghela nafas. "Kemarahan Tuan Cai lebih baik dari yang Anda tahu. Bagaimana kami berani mendesaknya?" Lan Lengyu juga mengerutkan kening saat mendengar itu adalah Caita. Dia juga pernah mendengar tentang Tuan Cai, yang mengatakan bahwa dia memiliki keterampilan medis yang sangat baik. Namun dia juga memiliki temperamen yang sangat buruk. Banyak pejabat tinggi yang memintanya untuk merawat tubuh mereka, dan mereka semua harus membayar banyak uang dan harus diperlakukan dengan hormat. Salah satu alasan dia datang ke Haicheng adalah untuk mencari Shibata dan memintanya untuk menyelamatkan seseorang. "Tapi aku sudah di sini lebih dari sebulan, dan aku bahkan belum melihatnya, apalagi mengajukan permintaan." Tuan Cai juga menemui dokter di sini. Lan Lengyu sedikit bingung. "Orang yang tidak dapat saya temui setelah bekerja keras sebenarnya kembali ke klinik pengobatan tradisional Tiongkok seperti ini untuk berkonsultasi." Lu Yuanwu di samping mau tidak mau berkata dengan bangga. "Tentu saja karena hal itu memberikan wajah keluarga Lu kita. Anda tahu, keluarga Lu kita baru saja memberi hadiah besar kepada Tuan Cai beberapa waktu lalu. Jadi dia setuju untuk datang ke Xinglin Hall untuk konsultasi suatu hari nanti. Jangan meremehkan hari ini. Dengan nama ini, reputasi Xinglin Hall di Haicheng pasti akan naik ke level berikutnya. Apalagi kalau yang pertama kali ada kerjasama, apakah yang kedua kali tertinggal jauh?" Lan Lengyu pusing. "Kalau tidak, ayo beli dari toko lain." "Nona Lan, tidak semua klinik medis memiliki rasa aconite ini. Sejauh yang saya tahu, Balai Xinglin kami adalah satu-satunya di Haicheng yang memiliki rasa obat ini, dan saat ini merupakan waralaba." Lan Lengyu tidak berdaya. "Ini tidak akan berhasil. Itu juga tidak akan berhasil. Bisakah dia menunggu seperti ini?" "Kalian berdua, kenapa kalian tidak kembali lagi lain hari? Besok Xinglin Hall akan mengganti dokter. Kalau tidak, kenapa kalian tidak kembali besok?" Lu Yuanwu tidak berani menunjukkan terlalu banyak rasa sombong, tapi nadanya juga tersenyum. Lan Lengyu menatapnya dengan dingin. Lu Yuanwu akhirnya belajar menjadi pintar kali ini, dan dengan cepat merentangkan tangannya dengan wajah polos. "Jangan salahkan saya, karakter Tuan Cai. Bagaimana saya bisa berbuat apa-apa?" Setelah dia selesai berbicara, diam-diam dia merasa bahagia. "Wanita Bo, dan anak haram yang tercela itu, apakah kamu tidak ingin membeli obat? Anda tidak dapat membelinya hari ini." Lan Lengyu tidak bisa menebak apa yang dipikirkan pria ini, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, temperamen Caita ada di sana, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. "Ye Yan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sepertinya kita harus mengubah keadaan."
Namun, Ye Yan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berjalan menuju ruang belakang rumah sakit, tempat dokter duduk untuk berkonsultasi. Apa yang kamu lakukan? Itu aula belakang aula Xinglin. Orang sepertimu tidak diizinkan masuk, Lu Yuanwu berkata dengan wajah tegas. Tapi Ye Yan bahkan tidak repot-repot mengucapkan sepatah kata pun padanya. Lu Yuanwu sangat marah sehingga dia bergegas maju dan ingin meraih kerah baju Ye Yan dan menariknya kembali. Tapi Ye Yan hanya menggerakkan lengannya dengan santai, dan Lu Yuanwu terjatuh ke beberapa pot tanaman di dekatnya seolah dia lepas kendali. Saat dia berdiri dengan marah, Ye Yan sudah masuk. Bersambung.